Salah satu isu yang timbul dalam masa pandemi ini adalah yang berkaitan dengan hak kita. Banyak orang yang merasa tidak nyaman karena tidak bisa bebas keluar, tidak bisa bebas bergaul, tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain, tidak bisa bebas berusaha, tidak bisa bebas beribadah. Kita merasa hak kita itu dibatasi. Ketika kita berbicara mengenai hak, saudara-saudara, kita berbicara mengenai apa yang menurut kita itu dalam milik kita, di mana orang tuh harus menerima, di mana orang tidak boleh langgar, di mana orang harus hargai. Hak itu bisa muncul karena undang-undang, karena negara yang memberikan. Hak itu bisa muncul karena merupakan hak yang mendasar, hak asasi, hak yang diberikan oleh Tuhan. Apapun hak yang kita anggap itu sebagai milik kita, ketika kita tidak dapatkan, itu yang membuat kita itu menjadi risau. Ketika orang tidak memperlakukan kita sebagaimana yang menurut kita seharusnya, hidup kita itu tidak tenang. Kita merasa gundah gulana, kita merasa cemas, kita merasa saya tidak seharusnya diperlakukan seperti ini. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, bagaimana kita bersikap ketika orang tidak memperlakukan kita sebagaimana yang seharusnya? Saya ingin mengajak kita, saudara, untuk melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Di sini, saudara, berbicara mengenai Tuhan Yesus yang dikatakan dia tidak mempertahankan kesetaraannya sebagai Tuhan. Dia tidak mempertahankan haknya sebagai Tuhan, bahkan dia merendahkan diri sebagai manusia, bahkan sebagai hamba, bahkan sampai akhirnya mati di kayu salib. Nah, bagaimana kita belajar dari Tuhan Yesus? Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika kita merasa bahwa hak kita itu dilanggar? Kita mengatakan pada kita bahwa jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, beberapa hal yang kita bisa pelajari dari keempat ayat ini, saudara, adalah bahwa kalau kita mau hidup kita itu tenang, kalau kita mau hidup kita damai, hal yang pertama yang kita perlu lakukan, saudara, adalah bukannya kita minta dihargai oleh orang lain, bukannya kita minta dihormati oleh orang lain, bukannya kita minta orang lain mengucapkan terima kasih kepada kita, kita justru yang perlu terlebih dahulu menghargai orang lain. Kita yang perlu terlebih dahulu menunjukkan respect terhadap orang lain. Kita yang perlu terlebih dahulu menganggap orang lain itu sebagai lebih penting, sebagai lebih utama dari kita. Nah, saudara, ini bukan hal yang mudah, saudara, karena merupakan insting kita. Kita mau dihargai. Kita menempatkan harga diri kita seringkali pada bagaimana sikap orang terhadap kita. Apakah kita dihormati atau tidak, itu menentukan apakah kita punya wibawa atau tidak. Apakah kita punya harga diri atau tidak. Nah, ketika orang tidak memberi apa yang menurut kita seharusnya kita dapat, hidup kita menjadi berantakan. Kita menjadi tidak enak. Kita menjadi rasanya tidak tenang. Kita menjadi marah. Kita menjadi jengkel. Hubungan kita dengan orang lain menjadi rusak, saudara. Terlalu sering kita melihat dalam hubungan, saudara, orang berbicara mengenai ribut itu karena saya tidak merasa dihargai. Nah, Alkitab mengatakan, saudara, kalau kita terus bersikap seperti itu, kita tidak akan habis-habisnya. Karena kenapa? Kita memaksa orang menghargai kita. Dan kita harus mengakui, belum tentu saya pantas dihargai. Dan yang kedua, siapa kita memaksa orang melakukan apa yang kita mau? Kita tidak mau diperlakukan seperti itu, kan? Nah, obat yang diberikan Alkitab kepada kita, jalan keluar yang diberikan Alkitab kepada kita adalah kita justru menghargai orang lain terlebih dahulu. Kita terlebih dahulu menunjukkan respect, mengapresiasi orang. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua.
majikan, bos, atasan, terlebih dahulu menunjukkan penghargaan terhadap orang-orang yang bekerja untuk dia. Bawahan, anak buah. Bos tidak selalu baik, tidak selalu oke, tetapi saudara, kita tetap perlu menunjukkan penghargaan terhadap mereka. Siapapun dia, saudara, bukannya kita minta kita yang dihargai, bukannya kita minta kita dihormati. Kita yang justru terlebih dahulu memberikan rasa hormat itu kepada orang lain. Ini yang saya sebut sebagai prinsip petinju, saudara. Petinju itu kalau dia mau sukses dalam karirnya, saudara, dia perlu memegang prinsip ini dengan keras, dengan ketat, yaitu memberi lebih baik daripada menerima. Memberi lebih baik daripada menerima. Saudara, kita memberi penghargaan pada orang lain. Kita memberikan respect, menyatakan terima kasih kepada orang lain. Kita perlu membiasakan itu, saudara. Karena ketika kita menghargai orang lain, kita memberikan orang itu harga diri. Dan siapa yang tidak mau harga diri? Salah satu hal yang mengakibatkan hidup kita sering tidak tenang adalah karena kita merasa orang lain itu kurang menghargai kita. Kita perlu belajar, saudara, memberi harga diri kepada orang lain. Hal yang kedua yang kita bisa lakukan di sini, saudara, adalah selain kita menunjukkan apresiasi pada orang lain, kita selalu siap untuk orang lain. Selalu available, selalu ada untuk orang lain. Nah, ini bukan berarti lalu kita membiarkan orang lain memperlakukan kita semena-mena, orang lain itu melindas kita, orang lain itu menginjak-injak kita dan memperlakukan kita semau-maunya. Bukan. Kita perlu ada batasnya, tentu. Ya, itu sudah jelas. Tetapi, saudara, bukannya kita mau orang lain mengerti kita, bukannya kita mau orang lain membantu kita, bukannya kita mau orang lain mengulurkan tangan kepada kita. Ketika saya mengatakan kita available untuk orang lain, ketika kita ada untuk orang lain, adalah orang lain tuh harus tahu bahwa mereka bisa mengandalkan kita. Mereka bisa mengharapkan bantuan kita. Mereka bisa mengharapkan kita untuk membuat mereka itu menjadi lebih baik. Ketika mereka membutuhkan kita, mereka perlu sadar, mereka perlu tahu bahwa kita bisa diandalkan, kita ada, kita siap untuk mereka. Hal yang lain lagi adalah, saudara, jangan memandang remeh orang lain. Bahkan jangan membandingkan diri dengan orang lain. Ketika kita membandingkan diri dengan orang lain, saudara, ada beberapa hal yang bisa terjadi. Kita cemburu karena kita melihat orang lain itu lebih baik dari kita, dia punya sesuatu yang kita tidak punya. Atau kita merasa sombong karena kita merasa orang lain itu lebih rendah, lebih tidak punya, lebih kurang dari kita. Dan dua-duanya tidak ada gunanya. Semua itu adalah bagaimana kita melihat diri kita. Dan itu semuanya subjektif sekali. Sebaliknya, saudara, kita perlu belajar untuk tidak menghakimi orang lain. Kita perlu belajar untuk mencoba mengerti orang lain di dalam kehidupan mereka. Setiap hidup kita berbeda, saudara. Kita punya perjalanan yang berbeda, kita punya konteks kehidupan yang berbeda. Kita perlu belajar menerima orang apa adanya, berusaha untuk mengerti orang, berusaha untuk memahami jalur yang sementara dijalani oleh seseorang. Mungkin itu tidak sesuai dengan selera kita, mungkin itu tidak sesuai dengan apa yang menurut kita seharusnya. Tetapi, saudara, sekalipun itu berbeda dari kita, kita tidak boleh dan tidak seharusnya untuk menghakimi orang. Kita tidak perlu menerima, kita tidak perlu hidup dengan cara seperti itu. Kita membatasi, kita punya cara hidup kita sendiri. Tetapi, saudara, kita tetap perlu membatasi dari mengeritik orang, membatasi terlalu cepat menghakimi orang, membatasi terlalu cepat menyalahkan orang. Dengan kata lain, saudara, semua yang kita katakan tadi ini, kebahagiaan itu bukan bergantung kepada bagaimana sikap orang kepada kita. Damai itu bukan bergantung kepada bagaimana orang memperlakukan kita. Kedamaian, kebahagiaan kita, saudara, itu bergantung kepada bagaimana kita memperlakukan orang lain. Alkitab dengan jelas sekali mengatakan kepada kita bahwa dengan cara seperti ini, saudara, kesatuan kita itu tetap terpelihara. Persekutuan tetap terpelihara. Sukacita kita itu tetap terpelihara. Bukan karena apa yang dilakukan orang terhadap kita, tetapi apa yang kita lakukan kepada orang lain. Nah, mari, saudara, hari ini kita belajar bagaimana bersikap kepada orang lain.
Mari kita terlebih dahulu mengelurkan tangan pada orang lain. Mari kita terlebih dahulu, saudara, mencari cara untuk membuat orang lain bahagia, membuat orang lain merasa bahwa dia berharga. Saya tidak tahu apa yang dapat kita lakukan, apa yang seharusnya saudara lakukan, tetapi saudara, coba pikirkan hal seperti ini. Apa yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita dalam Matius dikatakan perlakukan kepada orang lain sebagaimana yang kita inginkan orang lain perlakukan kita. Kita belajar, saudara, kalau kita mau dihargai orang, hal yang pertama kita lakukan, kita hargai orang lain. Kalau kita mau orang lain menghormati kita, hal yang pertama kita lakukan adalah hormati orang lain. Bukan menunggu, bukan berharap kepada orang lain, tapi kita yang terlebih dahulu menghargai orang lain, menunjukkan respek kepada sesama kita. Tidak mudah, tetapi saya yakin kalau kita melakukan ini sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, kita akan punya sukacita, kita akan punya kedamaian. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin.